Halo Clubber, selamat malam. Maaf tadi saya masih di mute. Saya Diandra dari Club yang akan memandu jalannya sesi webinar kali ini. Thank you so much kepada kalian semua yang udah hadir di sesi terakhir hari ini. Webinar malam ini merupakan bagian dari event Ready Set Rise yang diselenggarakan oleh Club dan Growth Center by Kompas Gramedia. Kalau kalian belum tahu Klop itu apa, Klop adalah suatu platform online yang bertujuan untuk membantu generasi muda Indonesia dalam mengembangkan diri dan karirnya juga. Sedangkan Growth Center dari Kompas Gramedia itu terdiri dari praktisi di bidang HR yang membantu organisasi untuk berkembang dan bertumbuh bersama. Nah, kalau acara Ready Set Rise ini berlangsung selama 4 hari hingga tanggal 3 Oktober, hari Sabtu ini, dan bertujuan untuk memberikan semangat kepada kalian semua dalam menghadapi kegalauan dan kebingungan dari situasi saat ini yang penuh ketidakstabilan, ketidakpastian, kompleksitas, dan ambiguitas. Selain rangkaian webinar, teman-teman juga dapat membeli 9 paket pembelajaran dengan harga spesial serta melamar pekerjaan di Klop sejumlah 200 sekian lowongan pekerjaan dari berbagai perusahaan di Indonesia. Semoga Ready Set Rise ini bisa menjadi starter kit untuk teman-teman yang akan membantumu start stronger, do better, dan go further. Bukan hanya dalam karir, namun juga dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kami mulai, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Tanoto Foundation dan Pegadaian sebagai sponsor utama Kompas.com dan Kompas ID dari Kompas Gramedia sebagai media partner kami dan semua pihak yang telah mendukung terselenggaranya Ready Set Rise ini. Oke, jadi ada beberapa info dikit ya, Clubbers. Di sesi ini ada beberapa fitur di bawah, di bagian bawah Zoom kalian yang bisa dimanfaatkan untuk kita saling berinteraksi agar webinar ini lebih interaktif. Jadi di bawah ini tuh ada fitur raise hand untuk merespon moderator dan speaker, juga chat untuk menyapa dan menjawab moderator, speaker, atau bisa juga ke peserta lain. Fitur ini bisa dimanfaatkan juga jika ada kendala teknis seperti suara tidak terdengar atau video tidak terlihat. And last but not least, karena pada akhir sesi webinar ini akan ada sesi Q&A, fitur Q&A itu bisa digunakan untuk memberikan pertanyaan topik yang dibahas oleh pembicara kami hari ini. Oke, kita cobain dulu yuk Clubbers yang udah ready, udah semangat dengerin sesi webinar Kak Salsa. Boleh dong raise hand pakai fitur di bawah. Dan mungkin kalian bisa coba cerita selama quarantine ronde kedua udah ngapain aja, kalian tuh dari kota apa aja sih? Boleh cerita di komen, di bagian chat ya. Oke. Lalu, nah, di sesi kali ini kita akan membahas tentang design thinking. Jadi, yang akan dibahas oleh pembicara kami hari ini, malam ini, yaitu Kak Salsa, adalah perkenalan design thinking, tahap-tahap di design thinking, lalu penerapan design thinking di perjalanan karir. Menarik kan, Clubbers? Nah, seperti yang sudah kita tahu, kita akan ngobrol dan sharing bersama Kak Salsa. Terima kasih banyak Kak Salsa sudah hadir malam ini dan akan berbagi di sesi webinar kali ini. Apa kabar, Kak? Baik. Senang banget ya, sekarang udah ada 120 peserta, dan kayaknya kita semua udah siap untuk mulai sesi webinar kali ini ya. Jadi mungkin silakan Kak Salsa. Oke. Aku mulai. Yes. Sip. Oke. Aku sebelumnya terima kasih buat teman-teman yang udah hadir malam-malam hari ya. Pertama itu sih. Jadi, uh,
Aku juga makasih juga buat teman-teman dari klub sudah ngasih sesi buat aku di saat ini biar bisa ketemu sama teman-teman. Nah, kita mulai aja ya. Jadi, di sini kita bakal bicara tentang design thinking, dan intinya di sini lebih ke kayak aku pengen sharing sih sama teman-teman terkait apa yang sudah pernah aku dapat tentang design thinking, apa yang sudah pernah aku terapin di design thinking, hal-hal yang kurang lebih kayak gitu. Nah, terus habis itu next. Jadi kenalan dulu, kenalan lagi ya. Tadi udah dikenalin biar lebih clear. Jadi namaku Salsa, tertulis di situ. Aku UX designer di Niaga Oster. Nah, kalau teman-teman belum familiar dengan Niaga Oster, itu kita adalah perusahaan yang menjual hosting, website, domain, dan lain-lain untuk teman-teman yang punya kebutuhan untuk bisa go online kayak gitu. Dan cocok kan karena ini lagi musimnya COVID, semuanya lagi apa ya, hal-hal yang sifatnya offline lagi dibatasi dan kita ya harus serba online itu juga gitu. Nah, terus balik lagi ke sini, ini kita tadi udah jelasin ya, kita bakal kayak kenalin dulu sebenarnya design thinking itu apa sih sebelum lebih deep dive ke tadi kita implementasi di career path-nya itu. Dan kita juga belajar apa ya, kayak kita lihat kepoin dulu nih, sebenarnya kalau di dalam design thinking itu tahapan atau prosesnya apa aja ya, gitu. Nah, kita mulai dari, kita kenalan dulu ya, sebenarnya design thinking itu apaan sih? Oke, next. Jadi Clubbers kita ada polling dulu sebelum Kak Sabila mulai membahas materi malam ini. Mungkin silakan diisi bentar guys. Cuman ada 3 pertanyaan kok. Terus abis ini kita langsung lanjut ke materi Kak Salsa malam ini. Udah cukup ramai ya Kak Salsa, udah ada hampir 200 peserta di sesi malam ini. Kayaknya pada semangat banget ya untuk dengar tentang design thinking. Wah, udah menghampiri, udah mau 200 nih Kak Salsa. Teman-teman dari mana aja nih rata-rata ya? Coba kita lihat Bilang ya. dari Surabaya. Iya, banyak yang menyambut Kak Salsa nih. Ada yang dari Palembang nih, Kak. Oke, jadi kita udah selesai polling. Nanti akan ada polling lagi sesudah Kak Salsa udah present materi malam ini. Thank you semuanya. Silakan Kak Salsa. Oke, kita balik lagi ke design thinking lagi ya. Asip. Oh, salam. Jakarta, Depok, udah lain-lain. Oke, oke. Kita lanjut ya. Ah, uh, jadi kembali kepada design thinking. Jadi sebenarnya design thinking itu apa? Nah, ini teman-teman bisa lihat ya, ada gambar coret-coret di samping kanannya teman-teman, terus kiri itu semacam definisinya. Nah, ini aku definisikan secara singkat aja ya. Uh, Singkatnya sih kalau dari aku pribadi ya, design thinking itu ada karena ada masalah dari entah individu, entah kelompok. Intinya ada orang yang membutuhkan sesuatu dari problemnya dia, dan ada pihak lain yang dia um, punya solusi dan bisa membantu orang yang punya masalah itu. Kurang lebih seperti itu. Jadi intinya gimana sih ketika ada orang yang punya masalah, kita bisa berinovasi nih, kita bisa memberi solusi orang-orang yang punya kebutuhan itu supaya mereka bisa um, ya mereka bisa menyelesaikan itu dan bisa beraktivitas dengan baik kayak gitu. Jadi teman-teman bisa lihat ini ada diagramnya. Di diagramnya tuh ada di dalam design thinking tuh ada people yang punya
keinginannya, mereka punya kebutuhan apa, aku punya masalah di sini nih, kurang lebih kayak gitu. Terus bisnis itu sebagai ya tadi teman-teman sebagai orang yang misalnya nih, oh si itu dia punya problem kayak gitu, aku kayaknya bisa bantuin dia nih. Nah kita kayak semacam oh ada opportunity kita bisa buat membantu orang itu. Gimana caranya ya? Um, Caranya gimana ya? Oh misalnya uh, berkaca dari Gojek lah, ada orang-orang ada ojek-ojek dan orang-orang yang membutuhkan ojek, mereka kesulitan ketika apa ya, anggapannya ojek itu sudah punya nih tempat nangkringnya di sini, tapi ternyata orang-orang yang butuh ojek itu sering kesulitan untuk bisa ke sana kayak gitu lah. Padahal aku ingin mobilitas tinggi pakai ojek, nggak taunya mau ke tempat ojeknya aja udah sulit kayak gitu. Oke, Gojek punya solusi nih, kita punya ini ada opportunity nih buat menghubungkan dua pihak ini. Caranya gimana ya? Oh kita bisa nih, kita punya programmer, kita punya desainer yang bisa membuat aplikasi yang bisa diakses melalui handphone kayak gitu. Nah, disinilah teknologinya muncul nih. Oh, kita bisa membantu orang-orang ini dengan cara seperti ini, dengan menggunakan teknologi, yaitu kita bikin apps di handphone, kurang lebih kayak gitu. Dan itu dari 3 elemen ini muncullah inovasinya itu untuk menyelesaikan problemnya orang itu tadi. Ya tadi contohnya adalah mereka yang membutuhkan ojek online itu. Kurang lebih gitu untuk gambaran singkatnya. Terus next. Oke, jadi Gojek itu salah satu contoh yang pasti semua orang udah familiar banget ya. Itu Yep. Contoh yang cukup simpel juga ya. Sebenarnya kan Gojek itu mula-mulanya tujuannya itu sesimpel yang Kak Salsa baru menggambarkan tadi. Sesimpel as, oh mau menghubungi dua pihak ini kan ya. Jadi seru juga ya kalau sebenarnya untuk memikirkan bahwa itu semua hasil dari design thinking gitu ya, Kak Salsa. Yep, bener banget. Jadi, design thinking ini sebenarnya kayak, apa ya, dia semacam, aku kan bilang ini semacam konsep ya, semacam konsep, karena kalau di industri itu banyak banget turunan-turunannya, wujud-wujudnya, kayak gitu. Nah, tapi balik lagi nih, kenapa tadi kita pakainya design thinking ketika di industri kayak startup, kayak gitu. Terus di Agostar kita juga ada beberapa part yang memang menerapkan design thinking ini sendiri. Bahkan sesederhana kehidupan sehari-hari lah, kita sebenarnya juga bisa banget pakai design thinking ini kayak gitu. Tadi kayak di contoh awal ya, kita mau menerapkan ini buat hari prep-nya kita kayak gitu. Nah, kenapa kita pakai design thinking ini? Ya, yang pertama tadi aku udah cerita ya, kayak kita mulai dari ada orang yang punya masalah nih. Nah, di sini kita lihat human centered-nya di sini kayak gitu. Oh, kita melihat dari orang itu dulu, sebenarnya kebutuhannya gimana, dia pinginnya apa kayak gitu. Terus alasan keduanya, ini alasan yang kenapa design thinking itu laku banget di startup itu karena ini sifatnya iteratif. Iteratif itu sifatnya bahasa lainnya berulang-ulang. Kayak apa ya? Misalnya nih teman-teman awalnya Gojek dia cuman aplikasi untuk manggil ojek online. Terus seiring waktu nih lama-lama ada nambah GoPay, terus lama-lama ada nambah GoSend, terus lama-lama ada apa lagi nih? Ada GoFood, ada GoMart dan seterusnya kayak gitu. Nah, itu contoh iteratif. Jadi awalnya dia cuma ada satu titik, terus dari satu aplikasi itu lama-lama seiring waktu dia ada tambah apa lagi kayak gitu seiring perkembangannya. Kurang lebih Dan gitu. selalu menyesuaikan kepada kebutuhan konsumen ya, berarti Kak Salsa. Jadi terus Benar menambah. banget. Yang tapi emang pada awalnya nggak gitu kan ya, mungkin tujuan mereka itu emang cuma ada satu, tapi dengan sering waktu berjalan, ada yang seperti tadi Kak Salsa bilang, banyak peluang untuk menambah dan memperluas gitu ya, fitur-fitur mereka. Awalnya kayak cuman apa ya, inginnya ojek online doang nih. Terus seiring waktu kayak GoPay, oh ternyata orang yang naik ojek ternyata ada juga yang dia nggak bawa duit cash. Hal sesimpel itu. Oke, kita tambah aja GoPay. Jadi kayak dia bawa, yang penting dia bawa HP, dia bisa bayar juga kayak gitu. Terus nambah yang lain juga. Kayak GoSend, orang
aku butuh nih ojek, tapi cuma buat membawa barang, cuma buat beli makanan, kayak gitu. Lama-lama ada gogo yang lain itulah gitu, dari kebutuhan orang-orang yang pakai Gojek itu, gitu. Itu apa, itu iteratif ya, sifat iterasinya di startup tuh biasanya kayak gimana. Nah, terus interdisciplinary, ini juga salah satu ciri khas startup secara umum. Jadi kayak di dalam design thinking, itu nanti kita bakal ada beberapa fase yang itu melibatkan banyak banget orang, banyak banget orang-orang dengan kemampuan yang berbeda-beda. Misalnya nih, ada di tahap ini aku sebagai ex designer aku berperan kayak gitu. Terus nanti next aku bisa kerjasama lagi sama developer. Terus next lagi ternyata aku butuh kerjasama sama tim marketing dan lain-lainnya kayak gitu. Jadi dalam satu alur design thinking ya anggapannya itu bisa ada banyak banget tim yang beda-beda multidisciplinary ya bahasanya ya. Itu beda kemampuannya, beda apa, beda disiplinnya, itu saling kerjasama buat itu kita sama-sama nyelesain problemnya si user itu, kurang lebih kayak gitu. Nah, terus terakhir ini flexibility. Ini udah jelas ya, kayak kita mulainya dari kebutuhannya si user, terus seiring waktu kita mau gimana nih? Karena kebutuhannya user tuh yang jelas akan berubah-ubah. Entah berubah-ubah atau dia akan berkembang. Mungkin kayak tadi si Gojek itu cuma si ojek online nambah ternyata butuh GoPay, ternyata dia butuh Gojek, dia butuh GoSend, GoMart dan lain-lainnya kayak gitu. Jadi seiring berjalannya itu berjalan ya design thinking ini apa ya, dia sangat mengakomodir kita kalau ternyata kita punya sudut pandang lain atau misalnya uh, kita harus fleksibel di satu sisi, nggak bisa kaku gitu-gitu aja kayak gitu kayak kita. Aku maunya Gojek ini buat ojek online, ya udah ojek online doang kayak gitu aplikasinya. Nggak bisa gitu karena ya kebutuhan orang itu selalu berkembang kayak gitu. Terus, nah ini tadi tentang design thinking lagi ya. Jadi tadi aku udah cerita ya design thinking itu dia sifatnya iteratif, berulang-ulang, terus dimulai dari orang yang membutuhkan dulu. Nah, tapi sebenarnya goal dari design thinking itu sendiri apa? Kayak kenapa sih design thinking ada untuk bisa solve problem? Caranya gimana? Caranya adalah kenapa kita bisa solve problem, memastikan design thinking ini oke. Karena goal dari design thinking ini adalah kita nguji dulu nih. Kita punya ide caranya solve problem ini gimana ya? Oh, kita harus coba dulu nih. Kita harus tes, bikin prototipe-nya dulu. Misalnya nih, aku bikin apps Gojek ya, aku harus membuat dulu nih contoh prototipe-nya buat apps Gojek ini gimana. Aku tes, bener nggak sih kalau misalnya aku bikin ini, dites ke user yang membutuhkan ojek online itu, benar-benar bisa men-solve problemnya dia nggak kayak gitu. Sebelum aku benar-benar dirilis dalam skala yang besar. Aku rilis ke ya nasional lah atau internasional kayak gitu. Karena nanti kan disebar di Google Play atau di Play Store kayak gitu. Next. Nah, ini tadi aku cerita ya, kalau di design thinking itu kan ada beberapa fase. Nah, kalau secara urutannya, ini runtut ya, secara runtut, ini teman-teman bisa lihat dari kiri ke kanan, itu design thinking seperti itu. Tapi, balik lagi ya, tadi aku cerita design thinking itu sifatnya itu fleksibel. Fleksibelnya itu gimana? Salah satunya di sini, teman-teman bisa lihat nih. Misalnya, aku sudah di tahap, aku bikin apps, dan itu sudah dirilis ceritanya ya. Berarti aku di tahap implement, udah di implement itu sudah dirilis tahapannya. Nah, aku bisa aja nih, oh setelah aku udah implement, aku mau melakukan proses design thinking, mau mulai dari mana ya? Balik ke kebutuhanku, apakah aku harus bikin ideasi yang baru lagi, ataukah ternyata aku harus empathize lagi dari awal banget, atau aku bisa langsung ke test atau ke define kayak gitu. Jadi uniknya design thinking, fleksibelnya tuh di sini. Walaupun ini ada urutannya secara yang runtut, tapi teman-teman boleh kok, misalnya random dari titik ini ke titik yang mana, boleh banget kayak gitu. Balik ke Dan kebutuhan tetap teman-teman ada mau apa. bolak-baliknya gitu ya, Kak Salsa. Yap, bener banget.
bisa bolak-balik, bisa mungkin dilompat juga kadang-kadang kayak gitu. Oh Bagi gitu. kebutuhan. Mm-mm. Jadi, nah, kalau secara garis besar, jadi ini ya, kayak cara berceritanya design thinking itu gimana? Ya kita mulai dari understanding user-nya dulu ya. User-nya tuh siapa sih? Dia punya kebutuhan apa? Dia pengalamannya gimana gitu loh. Hal-hal seperti itu. Terus nggak cuma understand user, kita juga harus understand dari sisi bisnis nih. Dari sisi bisnis, misalnya sebagai orang yang ingin membantu si user, kita kondisi bisnisnya kayak gimana nih? Kita bisa memfasilitasi apa, terus kita punya teknologi apa supaya bisa membantu si user, kurang lebih kayak gitu. Nah, nanti sudah dapat nih understanding tentang diriku, tentang diriku sebagai pemilik bisnis misalnya, terus understanding tentang si usernya sendiri. Baru nih kita explore, oh kita mau bikin ide apa ya buat bantu si user, yang kira-kira nanti bisa nggak cuma sekedar bantu user lah, bisa ngasilin cuan kayak gitu. Kan ini bisnis misalnya kalau dari sisi bisnis. Terus udah teman-teman tes dulu nih, sudah dites, baru nih dimasuk ke tahap yang terakhir. Ini ada materialize ya di kanan paling bawah. Nah itu mulai nih dites. Oke nggak ya kalau misalnya ini kita rilis, kalau misalnya oke ya kita implement, kita rilis aja ke pasar. Kurang lebih kayak gitu kalau dari sisi bisnis ya. Itu. Nah, terus next aku bakal jelasin kayak per step-nya ini kayak gimana ya ceritanya. Lanjut. Nah, ini kalau digambarkan sebagai satu putaran iterasi, kalau dia full di setting ini kurang lebih kayak gini. Nah, nanti kalau misalnya teman-teman ada yang mau kepo design thinking, terus penasaran kayak fase-fasenya gimana di Google, itu jangan kaget kalau ternyata ada banyak banget diagram design thinking itu sendiri. Jadi ini aku ngambil dari Nielsen Norman Group. Dia salah satu pioneer UX yang udah terkenal banget. Nah, terus selain ini sebenarnya sih ada beberapa contoh diagram kayak double diamond, terus apa lagi ya? Ada design sprint itu dari Google Venture, terus dari IBM, terus dari Interaction Design Foundation itu intinya banyak banget sih beberapa company yang bahkan mereka mencanangkan design thinking versi mereka sendiri kayak gitu. Next. Nah, ini kita mulai dari empathize ya. Sorry Kak Salsa, ada sorry Kak Salsa, ini ada beberapa yang bilang ngeblur. Nggak usah khawatir Clubbers, pada akhir sesi entar kami akan kasih akses ke materi tersebut. Jadi untuk sementara mungkin agak blur ya, tapi nanti pasti akan ada kesempatan untuk mendapatkan materi dari sesi malam ini. Ya, sorry Kak Salsa, lanjut silakan. Oke, nggak apa-apa. Next. Nanti teman-teman tenang aja katanya bakal di-share kok materinya. Bisa sekalian buat dipelajari pulang. Oke, kita lanjut ya. Jadi, ini aku mulai dari tahap yang paling awal banget kalau kita baru memulai design thinking, yaitu kita mulai empathize. Jadi di sini adalah tahap di mana kita mulai paham sih sebenarnya si user itu siapa tadi, terus kebutuhannya apa, dan lain-lainnya kayak gitu. Terus next. Nah, pertanyaannya adalah gimana caranya kita mau berempati ke usernya? Itu. Nah, kalau di UX design sendiri, jadi ada yang namanya dia user research. Itu metodenya banyak banget. Ini teman-teman bisa lihat ya. Kayak diagramnya seperti ini. Teman-teman kalau mau pilih metode yang mana, itu ada variatif banget di UX design. Nah, kalau untuk metode riset mana yang teman-teman mau pilih, sebenarnya itu balik ke tadi kebutuhan teman-teman apa di sini kayak gitu. Misalnya nih, aku ingin memahami aku pengen memahami seorang ibu-ibu yang belanja di pasar itu biasanya gimana ya kayak gitu. Karena aku lagi ingin berempati sama seorang ibu yang misalnya dia lagi kena pandemi, terus dia jadi kesulitan untuk belanja sayur-sayuran, belanja lauk pauk untuk
tangani dia di rumah kayak gitu. Misalnya seperti itu. Oke, aku pingin ini deh, misalnya aku pingin ngamati langsung kayak gitu. Aku observasi aja ke lapangan kayak gitu. Atau aku mau membuat semacam diary study kayak gitu. Aku minta usernya untuk bikin diary, terus apa namanya? Terus nanti aku suruh dia share ke aku, ceritakan ke aku gimana kayak gitu. Atau misalnya uh, kondisinya lagi tidak memungkinkan aku untuk minta dia diary study karena aku nggak bisa ketemu langsung secara sering dan dia ternyata juga tidak punya banyak waktu untuk sharing ke aku. Oke lah, aku interview aja deh. Kayak tanya, Bu, kalau biasanya sehari-hari mau belanja tuh gimana ya kalau ke pasar kayak gitu. Jadi varias metode tuh banyak banget. Tinggal balik ke teman-teman kondisinya sedang seperti apa. Terus teman-teman tuh lagi pingin memastikan apa sih, lagi pingin tahu apa gitu. Jadi tuh nanti teman-teman bisa apa ya? Kalau aku biasanya gimana caranya supaya bisa nentuin metode riset yang paling oke, itu nentuin goalnya itu tadi itu, terus nanti kayak baru aku cari tahu nih, biasanya kalau untuk melakukan apa ya, pengamatan yang seperti ini, metodenya yang paling cocok yang mana kayak gitu. Biasanya googling atau biasanya aku langsung nyari jurnal ilmiah itu banyak banget. Terus next. Tapi emang sebaiknya kalau sebisa mungkin cari tahu secara langsung ya, langsung Yuk. dengan usernya gitu. Oke, Mm-mm. menarik juga ya Kak Salsa. Yep. Kalau risetnya sendiri sih apa ya, balik lagi ke kondisi ya. Kadang-kala aku cuman apa ya, Mm-mm. kadang-kala aku pakai sumber sekunder juga kayak gitu. Jadi nggak ketemu sama usernya langsung. Itu biasanya kuantitatif ya, kayak aku dapat data dari tim data di kantorku, atau misalnya aku ngecek Google Trend, itu ada ya, trennya kalau di Google kayak gimana, kayak gitu. Atau enggak, aku mencari riset dari yang sudah pernah ada studinya, kayak gitu. Itu bisa juga kalau mau sekunder. Oke, jadi sebenarnya banyak sumber juga ya Kak? Ya, bener banget. Cuman kalau misalnya mau berempati sih ya balik lagi nih, teman-teman mau empatinya mau sedikit apa nih ke usernya gitu. Kalau misalnya masih kayaknya kurang nih, kok kayaknya aku masih belum ngeh ya usernya kayak gimana ya, tetap harus ketemu user ya gitu. Entah mau remote kayak gini kita Oh, face to baik. face dari layar atau mau ketemu langsung, variasinya banyak banget gitu. Jadi itu yang harus teman-teman define sendiri. Mau caranya gimana ya kayak gitu. Nanti tinggal pilih-pilih aja metodenya. Itu sih. Itu tadi caranya berempati kurang lebih gitu sih ya. Gitu. Nah, terus masih masuk ke gimana caranya supaya kita bisa understand kondisi situasi dan kondisi lebih tepatnya, itu next kita masuk ke define. Jadi tadi anggapannya ya kayak aku baru sekedar berempati nih ke usernya, kayak oh aku tahu ternyata kalau ibu-ibu itu kondisinya selama lagi COVID kayak gini nih, mereka banyak yang ketakutan mau keluar, terus mau ke pasar, mau arisan aja nggak dibolehin kayak gitu karena takut ntar pulang-pulang ketemu anaknya, ketemu suaminya kayak gimana kayak gitu. Oke, aku dapat nih sudut pandang ibu-ibu yang ini. Terus ceritanya nih, misalnya aku lagi riset kan, nyatanya ada sudut pandang yang ibu-ibunya itu, lah aku mah biasa-biasa, saya sih biasa-biasa aja ya COVID atau nggak COVID. Terus saya juga belanjanya biasanya belanja kesualayan itu lebih bersih. Atau enggak, saya sebenarnya malah nggak pernah ke pasar, ada penjajah keliling, itu biasanya nanti lewat tiap pagi di depan rumah saya. Oke, nah sudut pandangnya beda lagi nih. Nah, itu harus ditentuin ini di sini. Kita mau Oh, ambil gitu ya view-nya Kak. yang mana. Jadi benar-benar harus diperhatikan ya. Maksudnya meskipun mungkin oh emang sebeda apa sih, tapi bisa ternyata itu bisa jadinya cukup beda dan mengaruh ke proses selanjutnya gitu. Yuk, bener banget. Jadi, balik tadi ke kisah Gojek tadi juga ya, kita fokus, Gojek aja dia fokus dulu nih, cuman ke ojek online, terus akhirnya nambah, nambah, nambah. Tapi itu bertambahnya tuh seiring dengan iterasinya itu begitu. Jadi kayak nggak sekaligus kayak Gojek tuh langsung nih, Mm. kamu buka apps, pertama kali ojek udah ada gosennya, udah ada gomarnya dan lain-lain, nggak kan, kayak gitu. Itu sih. Jadi ketika kita sudah define ini, kita tuh jadi enak sih kayak, oh kita mau fokus ke masalah yang mana dulu, kayak gitu. Jadi nanti ketika ideasi, kita juga lebih enak, karena udah terfokus untuk
aku udah ada gambaran nih, aku mau nyelesain problem user yang mana dulu, kayak gitu. Kurang lebih kayak gitu sih. Nah, terus, next. Nah, kalau define-nya itu, caranya gimana, metodenya tuh ada banyak banget. Ini aku cuma kasih beberapa contoh aja. Intinya di define ini, kita tuh ingin, apa ya, kayak kita ingin memetakan sebenarnya sudut pandangnya atau ceritanya si user itu kayak gimana sih, kayak gitu. Ceritanya si user yang si ibu-ibu yang nggak bisa keluar nggak bisa keluar selama pandemi, padahal dia udah biasa ke pasar. Terus ceritanya si ibu-ibu yang biasa-biasa aja selama pandemi karena biasanya belanjanya dari penjajah keliling, itu kan beda cerita ya. Nah, kayak gitu. Jadi kayak kita memetakan masing-masing cerita-cerita itu, caranya gimana ya, kita bisa pakai entity map, bisa pakai user persona, atau customer journey, itu teman-teman bisa kepoin nanti ya. Nah, intinya tuh kayak kita ngecek nih, di antara sudut pandang ini, mana ya yang kira-kira opportunity-nya paling besar buat kita solve segera, kurang lebih kayak gitu. Yang paling yang paling memungkinkan atau mungkin paling menguntungkan untuk kita solve itu yang mana dulu nih. Jadi kayak dapat priority-nya sih, kayak kurang lebih gitu. Nah, next. Nah, tadi kita sudah dapat nih, misalnya sudut pandangnya adalah, oh ya udah, aku pengen solve masalah dari si ibu-ibu yang dia biasanya ke pasar, terus jadi nggak bisa pasar gara-gara pandemi. Ini lebih menguntungkan nih, karena kenapa? Karena nih anggapannya, uh, toh kalau misalnya aku cek secara data, ternyata samplingnya dia sampai 50% kayak gitu. Sementara yang lain itu cuma 20%, 30% kayak gitu. Ini lebih menguntungkan nih, misalnya dari sisi bisnis. Oke, kita sudah tentukan sudut pandangnya, kita akan membantu si ibu-ibu yang dia biasa ke pasar tapi nggak bisa selama pandemi. Oke, nah terus next kita tentukan nih solusinya mau seperti apa. Nah, itu dengan pakai ini, namanya how might we. Jadi, gimana sih caranya kita akan membantu si ibu-ibu itu? Anggapannya kayak gitu. Nah, kalau ini framework ya, framework atau kayak semacam template. Jadi kalau teman-teman lagi mau brainstorming nih, aku mau mendefinisikan kalimatnya seperti dalam bentuk kalimatnya gimana ya? Bisa pakai ini, kayak gitu. Nah, kalau how might we sendiri, jadi intinya adalah kita mau mendefinisikan itu untuk siapa sih si ibu-ibu tadi itu, terus yang mau di-solve itu apa? Di-solve itu adalah masalah karena si ibu-ibu itu nggak bisa ke pasar, caranya gimana supaya dia tetap bisa berbelanja selama pandemi, kayak gitu. Nah, kalau Home IT sendiri, ini aku ambil contoh ya, kalian bisa lihat sendiri. Intinya, kalau Home IT itu jangan terlalu luas cakupannya, karena kalau terlalu luas cakupannya, itu jadi kayak kita bias. Sebenarnya mau konsentrasinya kemana nih, fokusnya kemana, kayak gitu. Misalnya, kalau yang terlalu bias itu, misalnya aku tidak mendefinisikan ibu-ibunya ya. Tadi misalnya aku mau bilang, aku mau membantu ibu-ibu supaya bisa bebas belanja selama pandemi, kayak gitu. Nah, pertanyaan ini ibu-ibunya yang kayak gimana nih? Kayak gitu, jadi nggak clear kan kayak gitu. Tapi kalau misalnya di sini aku mendefinisikan, aku mau membantu ibu-ibu yang biasanya di kondisi normal dia berbelanja di pasar, tapi dia jadi tidak bisa berbelanja karena ada pandemi. Nah, itu kan jadi clear, konsentrasinya di situ ada, gitu. Nah, terus yang kedua, kalau might way, jangan terlalu kecil atau terlalu sempit cakupannya. Nah, jadi kayak misalnya, gimana caranya supaya orang bisa belanja ke pasar, gimana caranya supaya orang bisa berbelanja cuma dengan menggunakan apps. Nah, itu kayak langsung, kok langsung lompat ya, langsung ke situ. Sebenarnya storytelling-nya ceritanya gimana sih bisa jadi ke situ? Jadi pertanyaan juga kan, gitu. Jadi, intinya di Home My Way, itu memang kita intinya mau fokus, tapi kita juga jangan terlalu lebar, jangan terlalu banyak bias, jangan terlalu sempit, karena kalau terlalu sempit, nanti anggapannya apa ya, kayak
tadi kan kita bahas opportunity ya. Opportunity bisa banyak. Nah, nanti opportunity-nya masa cuma dikasih satu, ternyata ada sudut pandang yang lain, ternyata ada kemungkinan opportunity yang lain kan jadi sayang, kayak gitu. Padahal kita belum masuk ke tahap nentuin idenya mau yang mana, kayak gitu. Terus next. Nah, terus tadi kita udah nentuin home library. Nah, ini baru kita tentuin ini, idenya mau yang mana. Next. Nah, kalau untuk ide itu ini salah satu metodenya aja. Jadi ada yang namanya dia Crazy Eight. Nah, uh, kalau di ideation ya, ada yang bilang aku kayak kasarnya adalah kalau kamu bikin ide itu jangan lihat kualitas, lihat kuantitasnya aja. Jadi kamu mau bikin ide segila apapun, seaneh apapun, masukin dulu aja, dibikin idenya, baru nanti kayak baru dipertimbangkan sama timmu kayak gitu. Nah, ini salah satunya pakai Crazy Eight. Jadi kalau pakai Crazy Eight itu ini dibatasi 8 sih, tapi kamu harus bikin idenya tuh 8 dalam waktu cuma 10 menit. Itu sudah harus apa ya? Jadi kayak Wow, teman itu cukup harus waktu gambar yang cukup semuanya. singkat ya, kalau misalnya Yap, kayak teman-teman dalam dalam satu kertas AVS gitu, teman-teman udah harus menjelaskan nih ide ini apa menjadi 8 poin nggak itu cuma dalam waktu 10 menit. Dan itu kalau dipraktekin tuh kayak nggak berasa tuh loh, kayak aku 2 menit tuh masih gambar, nggak taunya udah kelar kayak gitu. Oke, harus next ide lagi, harus bikin ide lagi kayak gitu. Nah, terus ini biasanya kalau dikerjakan dalam waktu, ini biasanya aku sama teman-temanku satu tim ya. Terus nanti kalau misalnya udah si ini, si itu udah bikin idenya masing-masing ya di dalam kertasnya masing-masing, itu nanti kayak kita present, kita ceritain nih ide ini maunya apa, kenapa aku bikinnya kayak gini gitu. Terus udah masing-masing present, terus biasanya kita kayak semacam voting nih, yang paling oke yang mana gitu. Votingnya tuh biasanya kita pakai kayak stiker dot gitu, terus kayak ini dot, ini tempel idenya mau yang mana gitu, kayak gitu. Ya kayak mungkin kayak pemilu gitu ya gitu, cuman mau idenya yang mana gitu, pilih-pilih gitu. Terus nanti kalau misalnya sudah dapat idenya, votingnya yang paling tinggi yang mana ya, itu oke, kita dapat beberapa kita udah voting, idenya paling tinggi adalah yang ini misalnya. Oke, kita harus detailkan yang part ini buat nanti kita perjelas nih, ide yang ini nanti implementasinya mau bakal kayak gimana. Next. Nah, caranya kita mendetailkannya itu gimana? Itu salah satunya kita bikin idenya itu jadi storyboard. Jadi kayak anggapannya ini diangan-angankan aja ya. Kayak anggapan nih teman-teman, ini metode yang sama kayak kalau teman-teman bikin cerita di film atau bikin komik atau lain-lainnya kayak gitu. Anggapan kayak teman-teman mengandaikan ini aku bikin ide untuk bikin aplikasi ojek online. Kalau misalnya nanti aku sebagai user, aku bakal make ini apps-nya ini bakal kayak gimana ya kondisinya gitu. Jadi kayak anggapannya nih di cerita awalnya teman-teman gimana sih? Misalnya aku lagi butuh ojek online, misalnya aku pingin pergi ke tempat les kayak gitu. Terus mulai nih racing action. Racing actionnya adalah oke, aku cek app Gojeknya kayak gitu. Terus mulai pesan, mau klimaksnya nih, klimaksnya apa? Klimaksnya adalah aku nungguin ojek online-nya kayak gitu. Terus next falling action, kondisinya sudah mulai tidak mulai panas lagi tuh gimana ketika aku sudah dapat ojeknya nih, ojeknya udah OTW, oke udah aman deh, tinggal nunggu ketemu ojeknya berangkat deh, kurang lebih kayak gitu. Jadi kayak dibikin ceritanya seperti apa sih nanti kalau ini dipegang, ini diimplementasikan ke usernya gitu. Nah, terus next kita ada. Sorry Kak Salsa, mungkin sebelum lanjut, kita hanya ada waktu sekitar 5 menit lagi sebelum lanjut ke Q&A, kecuali Kak Salsa berkenan untuk extend sesi webinar ini, tapi itu terserah Kak Salsanya, apakah ingin di-extend
supaya kita masih bisa lanjut, apa nggak apa-apa tetap di jam 8 aja. Jadi kebetulan karena ini sesi terakhir hari ini, kita ada pilihan untuk extend jika perlu dari uh, dari Kak Salsanya. Wah, ada yang minta lanjut nih, Kak. Kira-kira dari Kak Salsa bagaimana, Kak? Itu nanti nggak apa-apa. Kalau dari aku santai aja sih. Oke, sip. Wah, Kita kayaknya lanjut banyak aja. yang mau Kak Salsa lanjut nih. Wah, katanya extend. Oke, Jadi oke, mereka oke. masih sangat tertarik dengan materi Kak Salsa malam ini. Oke, Oke, wah kita katanya lanjut seru aja. dan menarik nih, Kak. Oke, terima kasih semuanya. Oke. Silakan, Kak. Oke, balik. Tadi aku sudah cerita sampai storyboard ya. Nah, oke nih, kita sudah dapat gambaran. Ini nanti kalau aplikasi ojek online ini di lapangan bakal kayak gimana ya? Udah siap ceritanya, baru oke nih, berarti ini kita udah dapat gambaran di lapangan bakal gimana, tinggal dites nih. Tadi storyboardnya itu bener nggak sih kalau di lapangan bakal kayak gini? Nah, kita bikin dulu nih prototipenya. Nah, next. Nah, anggapan aja tadi kan karena aku ceritanya Gojek, dia berupa apps di handphone, maka prototipenya itu ini ya, prototipenya tuh yang mendekatinya itu adalah apps yang entah pakai desain teman-teman bisa ngetes di handphone atau misalnya teman-teman dia misalnya teman-teman bikinnya itu cuma pakai kertas kayak ada yang digambar itu cuma kayak kertas terus nanti dibikin button-buttonnya ditempel-tempel gitu tapi dibikin semirip mungkin sama handphone itu bisa gitu. Intinya adalah teman-teman nanti ini bikin prototype untuk dites gimana caranya ketika nanti usernya itu ngetes prototipenya teman-teman itu tuh kondisinya tuh kayak oh ini sudah mendekati nanti bakal kayak gimana nih kalau apps ini ada di tangannya mereka kayak gitu. Jadi kayak udah seolah-olah ini tuh produk nyata yang sudah ada kayak gitu. Nah, jadi yang pertama poin utama yang jelas itu gimana caranya supaya prototipenya tuh bisa terasa oh ini seril ini kayak gitu. Tapi balik lagi nih ketika di design thinking, jadi ada salah satu frameworknya design thinking punya Google, itu namanya design sprint. Itu kayak kita harus melakukan semua design thinking itu dalam waktu seminggu. Jadi bayangkan teman-teman, uh, teman-teman harus dari empati terus sampai ke tes itu cuma dalam waktu 5 hari kerja ya, gitu. Itu gila, cepet Wow, banget jadi dan itu kalau kadang misalnya ada bolak-balik itu juga dalam waktu 5 hari kerja itu, Kak Salsa? ya, Kalau itu misalnya. itu salah satunya kalau pakai design sprint gitu. Tapi untuk metode lain Oke. biasanya bisa beda-beda waktunya. Nah, anggapan kalau misalnya teman-teman pakai design sprint yang mengharuskan semuanya kalau dalam waktu 1 minggu. Nah, itu harus ngejar prototipe-nya nih, kayak oke aku harus ngerjain prototipe-nya selesai cuma dalam waktu 1 hari. Nah, itu berarti teman-teman bisa mempertimbangkan nih, gimana caranya supaya prototipe-nya bisa bagus, tapi kira-kira ya waktunya cukup lah, gitu. Aku bisa ngejar ini. Nah, itu yang harus dipertimbangkan kalau bikin prototipe. Tuh. Nah, terus next. Nah, ini kutipan dari beberapa tokoh desain yang terkenal dari John Maeda. Dia dulunya ex-IDEA kalau nggak salah. Sekarang sudah jadi Chief Experience Officer di Publicis Sapient. Dia juga penulis The Law of Simplicity. Itu jadi kayak semacam acuannya teman-teman desain gimana supaya desain itu simple aja tapi bisa fungsional kayak gitu. Dia bilang kalau prototype itu bagaikan kayak kita tuh melewati ribuan meeting kayak gitu karena anggapannya kita meeting nih si A bilangnya kalau nanti ini dibikin warnanya merah nanti kayak gini, si B misalnya aku maunya warna biru kayak gini, tapi kita nggak ada yang pasti nih karena kita nggak kayak itu nggak valid karena kita nggak ke usernya langsung kayak gitu. Ya daripada kita kayak cuman gumel-gumel nggak jelas tapi nggak ketemu usernya, ya udah dites aja bikin prototipenya kamu ini ke user menurut mereka kayak gimana kayak gitu, kelar kayak gitu. Nah, dan bahkan ini kayak kalau nggak salah aku dapatnya itu dari InVision, itu mereka bikin semacam report namanya itu State of Prototyping Report. Jadi 20% responden itu adalah mereka yang bekerja di bidang produk dan desain ya.
dan mereka percaya kalau ternyata prototype itu penting karena ya ketika kita kita prototype suatu produk sebelum dirilis itu tuh benar-benar ngurangin cost dari sisi biaya, dari segi manpower orang yang ngerjain itu. Jadi kayak mistake-nya tuh benar-benar kayak bisa diperkecil kayak gitu ketika rilis karena ya kita tes dulu di prototype kayak gitu. Terus next. Mending di depan ya daripada ntar kalau misalnya udah mau membuat produknya dan ternyata ada banyak cost dan mistakes gitu yang tadinya yang mungkin gara-gara kurang teliti gitu ya pada sebelum bikin prototype-nya gitu. Ya, jadi kayak ternyata ketika dites dari prototipe-nya kurang apa ya bisa kita mungkin nggak jangan diimplement dulu nih masih belum bisa diimplement. Ya udah kita balik aja lagi ke prototype kayak gitu. Mungkin prototype dulu kita perbaiki lagi kayak gitu. Nah, terus ini ya tes ya kita ngetes ke usernya sesimpel itu. Terus next. Nah, kalau untuk cara ngetes ke user, ini salah satunya aja ya. Jadi namanya usability testing. Biasanya paling umum digunakan kalau kita mau ngetes produk ya sifatnya. Karena aku UX designer, ya pegangan tuh biasanya ngurusin produk kayak gitu. Nah, biasanya nanti kalau di usability testing itu kayak simpel kita ngundang user, entah secara langsung kayak di gambar, tapi bisa juga sih kalau remote kayak tatap muka gini doang sama teman-teman nih, itu juga ada kayak ada semacam software dan toolsnya juga untuk bisa nge-testing dengan cara kayak gini. Nah, intinya itu sebenarnya di usability testing itu kita sesimpel kayak ngetes nih, menurut si user prototype-nya itu gimana ya? Kayak ini produk udah oke nggak ya ketika mereka cobain kayak gitu. Udah soft belum? Terus udah enak nggak ya ini barangnya dipakai? Kayak ini ada yang susah dipencet nggak ini? Atau kayak ada yang dia bingung nggak waktu ini dipakai kayak gitu. Terus misalnya udah dicoba-coba, oke, menurut kamu ini kita perlu apa ya? Kita perlu tambah apa lagi ya di sini? Atau ada saran nggak ya supaya produk itu lebih oke nih? Kayak gitu. Terus ya yang jelas kayak ini benar-benar bisa ini sudah benar-benar sesuai ekspektasinya mereka nggak sih untuk men-solve problemnya mereka itu sendiri gitu. Next. Nah, tadi kita sudah tes, terus udah kalau misalnya sudah benar-benar oke, ya kita masuk ke implement. Jadi kayak kalau di produk kayak kita sudah tes, ya udah tinggal di push ke misalnya kalau apps ya ke App Store atau ke Play Store kayak gitu. Kalau misalnya kayak Niaga Hoster kita web based ya, jadi kayak ya udah tinggal di push munculin aja di websitenya kayak gitu kurang lebih. Nah, cuman kalau intinya adalah kalau implement itu adalah titik di mana kita sudah memastikan kalau ini produk siap dirilis ke end user-nya. End user-nya itu tadi adalah misalnya Gojek end user-nya adalah ya ojek-ojek itu sama orang-orang yang membutuhkan ojek kayak gitu. Atau misalnya tadi aku cerita bikin aplikasi untuk si ibu-ibu yang dia bisa belanja ke pasar tapi karena COVID nggak bisa keluar kayak gitu. Ya itu adalah end user yang tadi ditargetkan di awal banget tadi itu kayak gitu. Contohnya kurang lebih gitu. Nah, cuman di sini tadi aku cerita karena design thinking itu sifatnya bisa diimplementasi bahkan di kehidupan sehari-hari. Sini kita bakal kayak kita eksplorasi gimana sih design thinking kalau diimplementasi di career path kayak gitu. Next. Ya, screen-nya Jacknet. Aku ngintip ini ya. Ada yang baca ternyata. Oke, nah ini aku ngambil ceritanya tentang Recrox. Kalau teman-teman belum familiar, jadi Recrox ini dia adalah foundernya McDonald. Kalau secara sejarah sebenarnya McDonald itu awalnya bukan dari Recrox sendiri. Dia awalnya cuma kayak ceritanya dia adalah seorang salesman dan dia salesman yang aku bilang pindah-pindah. Dia awalnya salesman real estate, terus pindah lagi ke aku lupa. Jadi kayak intinya tuh dia pindah-pindah sampai akhirnya itu dia jadi salesman
buat mixer. Ceritanya awalnya Buat kayak gitu. mixer. Nah, Jadi masih cukup jauh ya dari mendirikan McDonald's ini. ya masih jauh banget. Dan itu dia umurnya sudah 52 tahun waktu itu ceritanya. Udah apa ya, kalau buat orang Indonesia mungkin kayak sudah masa-masa pensiun, hampir pensiun ya. Karena kalau nggak salah maksimal tuh berapa? Maksimal tuh 55 kalau nggak salah ya. Nah, itu. Nah, terus secara nggak sengaja dia ada restoran yang namanya McDonald. Itu mesen mixernya dia kayak gitu. Terus kayak dan McDonald itu kayak mesen langsung 8 kayak gitu. Terus minimal waktu itu ceritanya adalah dia kan menawarkan mixer itu nggak cuma ke satu resto ya. Jadi kisah Ray Kroc itu di momen ketika fast food itu lagi fast food itu lagi booming-boomingnya. Jadi kayak di mana-mana di Amerika tuh di sana ada fast food, di sini ada fast food kayak gitu, kayak dia tuh sampai enak waktu itu, kayak aku keliling-keliling ke fast food dengan kondisi yang ini namanya fast food. Tapi kalau aku pesen makanan itu aku harus nunggu 30 menit. Udah nunggu 30 menit kalau ngantri, kadang-kadang makanannya aku udah pesan apa, dikasihnya salah. Dia udah sampai kesel gitu tuh loh. Nah, terus kayak ya dia udah antara kesel, kayak adalah kayak aku udah apatis sama fast food kayak gitu-gitulah. Terus nggak taunya ada restoran si McDonald ini, dia mesen, saya langsung mesen 8 mixer ya. Kayak dia, what? Kalian ngapain mesen sebanyak itu? Kayak gitu loh. Terus kayak akhirnya dia penasaran kan, sebenarnya McDonald ini apa sih kayak gitu. Kok sampai sampai kok kayaknya pede banget dia mesen 8 mixer di tempatku kayak gitu loh. Seolah-olah kayak restorannya dia oke banget. Terus ya udah dia ke sana, terus ketemu dia ini kayak dia ikut antriannya, waktu itu kan udah rame banget orang-orang, terus dia ikut ngantri aja, terus dapat gilirannya dia, terus dia mesen lah, aku pengen mesen burger sama minuman kayak gitu. Terus oh iya oke kayak gitu. Terus kayak siapa sih yang biasanya jaga di depan itu, aku lupa, kayak penjaga counternya itu ya, dia oke gitu, dia langsung balik, langsung ambil burger, ambil minuman, langsung oh tuh, kamu ngambil makanan dari mana ya? Ini makananku. Ya, this yours kayak gitu. Oh, aku baru pesan. Ya memang itu makanan yang aku pesan kayak gitu tuh. Dia kayak apa gitu kan? Kagum ya. Kayak aku baru pesan loh. Kok kamu udah dari jadi aja kayak gitu. Terus akhirnya ya udah dia akhirnya ketemu sama McDonald Brother. Jadi ada yang mereka namanya Mac and Dick. Jadi McDonald tuh jadi Mac and Dick gitu. Ada dua bersaudara itu. Ketemu terus kayak akhirnya diceritakan sama McDonald Brothers ini, kayak ya ini powernya kita, kayak kita sebenarnya ternyata McDonald itu bisa bikin resto yang cuman dalam 30 detik langsung jadi, padahal resto lainnya kayak 30 menit harus nunggu dulu. Itu kayak mereka tuh benar-benar ngadain prototipe-nya gitu. Jadi ada suatu momen mereka itu benar-benar nutup restorannya. Kalau di ceritanya ini aku terlepas dari kasusnya Ray Kroc yang di layar ini dulu. Itu mereka tuh benar-benar nutup resto berapa lama, terus mereka kayak bikin prototype di lapangan tenis gitu. Mereka gambarin di atas lapangan tenisnya, benar-benar diukur, kayak di dapur itu size-nya kompor berapa, size-nya untuk mesin mixer berapa, size-nya untuk yang ini berapa gitu. Terus kayak disimulasikan ya orang-orang karyawan-karyawan mereka, gimana ya kita bikin formasi di dalam dapurnya itu supaya kita bisa bikin fast food yang benar-benar 30 detik orang pesan itu langsung orang langsung dapat makanannya dia kayak gitu. Itu benar-benar disimulasikan. Mereka benar-benar ngetes kayak 1 hari full itu mereka ngetes, baru mereka bawa denahnya yang jadi, itu mereka bawain ke arsitek, baru akhirnya mereka buka lagi restonya kayak gitu. Nah, terus akhirnya waktu itu ceritanya kayak Ray Kroc tuh kayak, wah ini kita punya opportunity nih, kenapa kalian nggak bikin franchise kayak gitu. Terus waktu itu awalnya kayak McDonald Brother nggak oke, karena kita udah pernah coba ini, kita pernah nyoba bikin franchise, tapi ada problem di quality-nya
ini kualitinya antara resto sini sama resto ini nggak sama kayak gitu. Nah, akhirnya malah kayak kita kayak dia kayak bisa lah kayak gitu loh. Terus kayaknya akhirnya dia mencoba dulu nih. Oke lah, aku coba dulu, coba satu franchise, bisa nggak sih problem quality-nya yang bisa problem quality meratanya tuh bisa nggak sih kita solve kayak gitu. Karena Rekrut yakin ini adalah problem orang-orang yang membutuhkan makanan dalam waktu cepat kayak gitu. Gimana caranya supaya fast food itu ya menjadi 30 detik ini benar-benar bisa menjadi standarnya fast food kayak gitu. Akhirnya dia mencoba di kota tempat tinggal dia, kalau nggak salah Illinois. Nah, akhirnya dia buka first franchise dia dan ternyata sukses kayak gitu. Sukses, dan waktu itu di Rekrut benar-benar handle restonya itu sendirian waktu itu, kayak dia yang memanage kayak seolah-olah di supervisor di situ. Terus kayak ini berhasil, akhirnya dia mulai berani, dia mulai gandeng beberapa orang kaya kenalannya dia gitu, dan dapat sampai 100 franchise waktu itu. Nggak tahu ya problem, ternyata orang-orang kaya yang mereka punya cuan untuk memulai modal, ternyata mereka tuh males. Ternyata mereka nggak mau turun ke lapangan ke supervising restonya. Akhirnya dia mengganti jadi hasilnya nggak sesuai standar yang sorry Kak, iya, jadi maksudnya hasilnya nggak sesuai standar yang udah di-set sama si Recrox ini ya. Iya, dan kayak dia kesel kan, terus kayaknya dia belajar di situ, berarti aku menggait aku kayak salah gait nih. Aku harus mencari orang-orang yang pekerja keras dan dia mau intinya mencari orang yang visinya sama dengan Rekrut untuk membesarkan McDonald kayak gitu. Akhirnya dia mulai benar-benar fokus mencari personality yang seperti itu. Akhirnya mulai nih dapat kayak gitu, dan dia yang berhasil nambah franchise-nya kayak gitu. Nah, seiring berjalannya waktu, masalah quality-nya itu mulai nih, nih. Akhirnya quality-nya bisa merata nih kayak gitu. Problem lagi, ternyata selama ini Rekrut bikin franchise sudah sebanyak itu se-Amerika, ternyata profitnya tuh kecil kayak gitu. Rekrut tuh sudah sampai titik waktu itu dia kayak ditagih utangnya kayak gitu. Kalau nggak ditagih utangnya, rumah lo tak beli kayak gitu sama investornya, sampai kayak gitu. Bukan investor, ding, kayak semacam bank peminjamnya waktu itu kayak gitu. Nah, akhirnya kayak waktu itu Rekrut ketemu sama orang bisnis, aku lupa namanya, sorry. Jadi nanti dia menjadi salah satu presiden di McDonald Corp kalau nggak salah. Nah, akhirnya dia ngasih ide kayak, ya problemnya adalah selama ini Rekrut itu ketika membuat satu franchise itu dia menyerahkan hak miliknya tuh ke orang yang jadi supervisor di situ. Itu akhirnya profitnya yang masuk ke Rekrut jadi kecil banget kayak gitu. Padahal di sisi lain Rekrut itu punya kontrak sama McDonald Brothers, karena Rekrut kan kayak semacam megang kayak megang konsepnya McDonald dari mereka kayak gitu. Terus akhirnya dikasih saran, kita bikinlah McDonald Corp. Akhirnya dibikinlah McDonald Corp untuk membuat sistem baru kayak gitu. Nah, dan akhirnya si Rekrut juga berhasil membeli outright-nya McDonald itu dari si McDonald Brothers. Jadi Rekrut benar-benar ngambil hak miliknya seluruh McDonald itu, termasuk sistem speedy system yang tadi 30 detik jadi itu gitu. Ya, akhirnya terus-terusan jalan, ya akhirnya kita tahu lah McDonald sekarang udah sebesar apa gitu, kayak tinggal jalan berapa kilo ada McDonald kayak gitu. Dan iya, pasti ada di mana-mana ya. Malam-malam, tengah malam lapar, itu pasti langsung bisa pesan McDonald's juga. Ya, dan itu ketika kita mau makan McDonald dimanapun, itu tuh rasanya konsisten kayak gitu. Ya ini McDonald tuh ayamnya kayak gimana ya, kayak gini gitu. Kayak gitu. Ya, ini kurang lebih ceritanya Rekrut. Nah, terus next, kalau ceritaku kayak gimana ya? Lihat, aku agak malu men-share-nya kayak gitu. Ini
kurang lebih kayak ceritaku ya, karena di sini kita membahas career path, ini how I implement design thinking in my own career path, kurang lebih kayak gini. Jadi, aku akan, apa ya, aku biar cerita sedikit, sebenarnya aku mengawali karirku dari aku fresh graduate dari Bachelor of Science, lebih tepatnya sebagai kimia, apa di bidang kimia itu lebih. Kalau mau lebih detail lagi, kimia komputasi itu jadi kayak aku apa ya, teman-teman kalau bayangkan kimia komputasi, jangan bayangkan aku kerja di lab sama peralatan kaca sama cairan dan lain-lain secara langsung, agak beda. Jadi kalau kimia komputasi itu kayak aku buka komputer, terus kayak aku mendesain suatu molekul, atau aku misalnya mensimulasikan suatu kondisi kimia, kurang lebih kayak gitu. Itu kimia komputasi kurang lebih gitu. Nah, waktu dulu aku awalnya baru lulus itu, aku tuh kayak 1 tahun pertama tuh aku di-hire sama dosenku, diminta untuk jadi asisten waktu itu. Nah, pas itu aku kayak udah berpikir, oh kayaknya ini aku lanjutnya jadi ini aja deh, mungkin aku jadi dosen apa ya, karena pertimbanganku waktu itu kimia komputasi di Indonesia masih belum terlalu dikenal luas kayak gitu, otomatis uh, apa ya, kayak di industrinya itu juga masih belum banyak kayak gitu, aku mau kerja di pabrik mana masih belum umum gitu. Terus akhirnya waktu itu kayak ini bener, kayak aku enjoy kayak gitu, aku suka risetnya nih, toh risetnya tuh kayak aku eksplorasi, terus bikin simulasi desain buat uh, apa ya, molekul, kayak level molekul kayak gimana, level atomik kayak gimana gitu. Terus apa ya, waktu itu aku iseng kayak sambil karena masih ada rasa penasaran ya, kayak ini bener gak sih jalanku tuh memang di sini kayak gitu, sekasar itulah. Akhirnya waktu itu sambil jalan itu aku juga kayak sambil coba iseng tutoring anak-anak sekolahan kayak gitu. Waktu itu karena aku mikirnya ya kalau misalnya aku jadi dosen ya otomatis aku harus mengajar kan kayak gitu. Aku emang oke nggak sih kalau misalnya aku mengajar kayak gitu, itu kan or not kayak gitu. Terus ya bantu lecture di kampus jelas banget karena tugasnya dosen kayak gitu. Terus aku iseng karena iseng ngambil part-time graphic designer waktu itu, karena uh, waktu dulu aku di kampus kayak aku join UKM media juga kayak gitu, dan memang udah ada ketertarikan sama graphic design sama ilustrasi itu dari dulu kayak gitu. Terus aku coba iseng nih, aku ambil di sela-sela yang berhubungan sama targetku untuk menjadi dosen, aku ngambil yang berhubungan dengan hobiku nih, kira-kira anak yang mana ya kayak gitu. Terus kayak aku kayak aku dapat ini sebenarnya semuanya menarik kayak gitu. Aku sempet kayak diprotes sama temanku lah, kamu maunya yang mana gitu. Kayak aku udah pernah nyeletuk, boleh Mungkin nggak sih dikira kalau aku orang kerjain jomplang banget ya. Padahal kayak gitu. emang karena dari nyoba-nyoba jadi tahu gitu sebenarnya emang suka UX juga Iya. gitu. Kayak ya lah kamu maunya yang mana kayak gitu. Emang nggak boleh kalau aku nyoba semuanya kayak gitu. Kayak kesannya kalau buat mereka jadi kayak ih ambis banget ngapain sih kayak gitu. Padahal aku cuman penasaran doang kayak gitu waktu itu. Terus akhirnya aku nyoba masuk ke bootcamp. Jadi waktu itu yang ngadain Binar Academy juga, aku kayak join di sana sebagai UX designer. Kayak aku waktu itu belum tahu ini UX lo ngapain kayak gitu, cuman kayak pernah dengar startup tuh kayak gimana, di dalam startup tuh ada programmer, ada desainer, terus kayak ada orang marketingnya juga kayak gitu, cuman ngerti gitu doang. Saya kira di situ dalam bootcamp itu kan kayak aku sebagai UX designer dikasih ilmu UX designer tuh ngapain, terus di endingnya itu kayak aku nanti dipertemukan sama product manager, aku dipertemukan sama developer, terus kayak kita disuruh benar-benar bikin suatu produk waktu itu dalam satu tim di bootcampnya itu. Jadi kayak cuma dalam waktu 3 bulan waktu itu aku benar-benar aku digojok banget di situ gitu. Terus kayak aku kayak mulai dapet nih, ini kayaknya menarik ya, kayak di sini ada kolaborasi, kayak aku nggak kerja sendiri, beda sama ketika aku kerja sebagai asisten, kayak aku nyoba banyak hal tapi kayak aku nggak nge-share ini ke siapa-siapa kayak gitu.
yang kayak ya involved di situ cuma diriku sendiri rasanya. Terus pas kalau nggak salah beberapa bulan setelah aku selesai bootcamp, itu sebenarnya posisinya masih jadi asisten, itu ditawarin, mau nggak kalau internship di Benar Academy? Waktu itu aku belum ditawarin jadi UX designer, bahkan ditawarinnya waktu itu tuh jadi talent recruiter, lucunya. Terus aku bilang, loh aku maunya jadi UX designer, ya nggak apa-apa, diiming-iming ini, kamu belajar jadi talent recruiter dulu aja, kalau misal sambil belajar sama UX designer di sini. Oh ya udah nggak apa-apa, aku join dulu aja waktu itu 3 bulan pertama. 3 bulan aku jalan ternyata memang ya aku melihat aku mulai melihat ekosistemnya kayak gimana sih kalau di situ kan, kayak ya memang kayaknya UX designer aku lebih suka ke sana kayak gitu. Terus akhirnya Jadi semakin 3 bulan yakin ya Kak Salsa. kayak aku diskusi benar-benar sama anak, aku diskusinya nggak cuma sama anak UX designer waktu itu, diskusi sama teman-teman developer, kayak diskusi sama project manager, diskusi sama semua posisi kayak gitu waktu itu, karena alhamdulillahnya aku dapat posisi talent recruiter yang memungkinkan aku untuk komunikasi sama semua posisi waktu itu gitu. Jadi aku dapat banyak sudut pandang gitu. Nah terus kayak udah 3 bulan jalan, pas itu kayak ditanyain nih, kamu oke nggak nih mau lanjut jadi talent role? Apa mau jadi talent writer aja? Atau masih penasaran nih jadi UX designer? Waktu itu ditawarin gitu kan. Terus kayaknya emang aku pengen jadi UX designer deh setelah nimbang-nimbang kayak gitu. Dan ketika belajar pun aku juga menemukan ternyata konsep UX designer juga mirip ketika aku bekerja sebagai seorang kimia komputasi kayak gitu. Kayak aku explore dulu nih, understanding dulu nih, sebelum membuat suatu produk, sebelum aku desain, harus gimana ya konsepnya, gitu. Harus validasi apa dulu, baru aku benar-benar ngedesain, baru nanti diimplement, kayak gitu. Kurang lebih, ternyata udah sama logikanya, aku suka di situ. Terus, dan tambahan nilai plusnya, ternyata di sini ada kolaborasi, kayak yang memastikan apa yang aku desain, itu nanti benar-benar bermanfaat lah bahasanya kayak gitu, benar-benar ada orang yang nanti akan menggunakan ini kayak gitu. Ya udah, akhirnya waktu itu aku mulai kayak ya oke, aku pindah deh, waktunya move on kayak gitu. Oke, aku fix aku mau ke UX designer kayak gitu. Terus kayak aku 3 bulan lagi lanjut internship waktu itu, sambil ternyata seiring jalan tuh di dunia startup tuh aku akan bilang koneksinya tuh luar biasa, ngeri kayak gitu. Jadi kayak kamu kamu nyemplung kemana itu bisa kayak dapat koneksi itu langsung kemana-mana kayak gitu. Jadi teman-teman kalau mau lihat ya, setelah aku dari yang UX designer di Binar Academy, itu aku masuknya aku pindah-pindah. Jadi pindah-pindah dalam artian tuh kayak aku dapat koneksi dari beberapa teman-teman yang kayak mereka nawarin aku proyekan bareng yuk kayak gitu, dapat proyekan bareng yuk. Terus kayak ada yang nawarin mau kerja di sini, ada yang mau kerja di situ, dan kayak ternyata karirnya itu fleksibel banget ya kalau di sini ya gitu. Dan aku nggak cuma kenal beberapa orang aja, aku bisa kenal teman-teman dari company sini, aku bisa kenal dari company mana kayak gitu. Jadi luas banget pergaulannya kayak gitu. Dan aku jadi belajar juga, oh UX designer kalau di company A gimana, kalau di company B penerapannya kayak gimana, ada variatif banget informasi sama cerita-ceritanya kayak gitu. Itu aku pindah-pindah terus sampai akhirnya di titik aku waktu itu ketemu sama Niagoser kayak gitu. Ketemu Niagoser waktu itu aku ketemu sama Lietku, terus kayak waktu interview tuh kayak, oh ini menarik nih, ternyata kayaknya ini bisa jadi ini bisa jadi semacam kolam aku buat eksplorasi ya kayak gitu. Terus ya udah, aku di Niagoster kurang lebih sampai sekarang itu sudah 1 tahunan kayak gitu. Jadi kayak setelah move around kayak nemu inilah ada work life balance baru lah ketika aku pindah di sini kayak gitu. Dan masih sampai sekarang, dan entah mungkin setelah ini aku bakal gimana dan ngapain itu masih berjalan aja dulu gitu. Toh masih UX designer itu sesuatu yang ketika aku masih di dalamnya Ghoster itu kayak nggak selesai-selesai sih targetannya itu. Aku harus nge-solve problem user yang mana, nanti
nargetin user yang mana lagi, nargetin user yang mana yang lagi, kayak gitu. Jadi produknya tuh selalu scalable, tapi kayak gitu. Itulah kalau ceritanya tentang gimana aku nerapin design thinking di sini, kayak gitu. Itu teman-teman bisa lihat ya, kayak Cukup. iterasinya tuh banyak banget di hidupku, kayak gitu. Padahal cuma waktu, ini kayaknya kurang lebih 3 tahun doang, gitu. Oh, ini selama waktu 3 tahun ya, Kak Salsa. Wow, Kurang menarik lebih. juga ya, Nah, maksudnya dengan menyoba banyak hal, terutama banyak hal baru ya, karena UX itu merupakan hal baru bagi Kak Salsa yang jurusannya itu kimia. Jadi dengan nyoba segala hal malah jadi lebih sadar juga terhadap apa yang Kak Salsa inginkan dari karir, dan ternyata memang lebih cocok di pekerjaan UX, dan akhirnya pada sekarang ini di perusahaan yang mungkin yang sangat mendukung keinginan Kak Salsa dari karir pada saat sekarang. Dan ya, tapi perjalanan uh, sampai nyampe di titik ini tuh emang cukup ya banyak, ya cukup iteratif ya, mungkin yang seperti tadi Kak Salsa udah ya. bilang. Dan kalau misalnya dipikirin, kalau dibandingin gitu ya sama yang si Ray Kroc itu untuk McDonald's, um, agak kelihatan sih maksudnya paralelnya gitu ya. Mungkin apakah franchise pertama dari Ray Kroc itu bisa dibilang disebut sebagai prototype dia, dan apakah mungkin kalau di Kak Salsa, mungkin kalau buat Kak Salsa itu prototipenya kira-kira di tahap yang mana ya? Apa mungkin selama ini masih menjalankan tahap prototype gitu? Apa ya, aku pun bilang mungkin akan terusnya menjadi suatu prototipe ya, karena kan scalable dari diriku sendiri ya. Jadi kayak, ini anggapan deh, aku waktu belum menentukan apa ya, menentukan diriku untuk jadi UX designer, aku prototyping dulu nih, aku simulasi dulu. Kalau aku join startup, bakal kayak gimana? Itu lihat dulu nih di bootcamp kayak gitu. Terus oke nih, ternyata startup itu sirkulasinya menarik ya, ekosistemnya unik kayak gitu. Oke nih, tinggal aku fokusin nih kalau mau jadi UX designer, mantap nggak ya ini kalau buat karir beneran. Aku prototype itu adalah aku internship, simulasiku di situ dulu nih, tes dulu lah. Aku internship selama 3 bulanan tuh kayak gimana ya kalau jadi UX designer kayak gitu. Baru akhirnya ya apa ya, kayak implementnya itu adalah ketika aku memutuskan jadi UX designer yang beneran sebagai profesi kayak gitu. Kalau kalau dari teman-teman yang mungkin uh, bisa juga sih, jadi kayak cara untuk menjadi UX designer tuh variatif sih, kayak teman-teman mungkin udah entah dari join bootcamp atau internship juga, atau misalnya teman-teman nyoba bikin study case sendiri kayak gitu, teman-teman bikin nyari suatu kasus, terus teman-teman ngeriset sendiri, itu juga bisa kayak gitu, kayak teman-teman uji cobalah satu cycle-nya UX designer, teman-teman ngerasanya gimana kayak gitu, kurang lebih kayak gitu sih. Itu kalau dari ceritaku. Nah, terus next. Nah, ini kalau teman-teman mau tahu ceritanya Retrox yang tadi, teman-teman bisa nonton filmnya. Ini judulnya The Founder. Jadi kayak di dalam sini tuh ada banyak banget konsep design thinking yang dia diimplementasikan. Jadi walaupun design thinking itu konsepnya baru dikenal tahun 60-an, ini ceritanya kalau nggak salah tahun 48 habis Perang Dunia. Nah, di sini tuh udah kayak, aku nonton tuh kayak, ini desain cerita ini desain thinking, gimana McDonald bisa bikin speedy system yang 30 detik itu. Terus Rekop dia bikin bangun restoran kayak gimana juga desain thinking kayak gitu. Dan apa ya, kayak di sini juga teman-teman bisa mempelajari skalanya lebih besar lagi, bisa sampai oh ternyata kalau membangun mendesain suatu service levelnya udah service system tuh kayak gimana, itu jadi McDonald yang sebesar ini, itu sih. Terus next. Nah, terus kalau mau belajar lebih lanjut lagi, selain mau dari film yang tadi The Founder, ini aku saran baca buku. Jadi teman-teman kalau mau salah satu tipsku kalau mau
benar-benar mendalami UX designer, teman-teman harus baca dan baca. Karena aku kondisinya ketika waktu awal-awal di apa ya, mulai nyemplung gitu, kayak aku tuh banyak nggak tahu istilah UX designer. Kayak tadi setting itu apaan, terus usability testing itu apaan, kayak gitu. Aku banyak yang serba nggak ngerti. Terus saya kayak di startup itu kan ada programmer ya, itu ada variatif namanya tuh, ada yang namanya back end engineer, ada yang namanya front end dan lain-lain kayak gitu. Itu aku nggak familiar semua. Nah, bisa tahunya gimana? Kayak ya itu aku pertama aku diskusi ngomong-ngomong sama teman-teman, orang-orang yang aku kenal itu. Terus aku juga kayak waktu itu aku bacanya banyaknya dari medium.com. Kayak aku kepo-kepoin artikel-artikel seputar startup itu ada banyak banget. Terus kayak aku di-encourage sama teman-teman UX designer yang kenal, kayak ini baca buku ini baca buku ini buat bahan belajar kayak itu. Jadi kayak oke, kayak peranahan tuh kayak ternyata banyak banget source untuk belajar kayak gitu. Nah, ini beberapa yang aku rekomendasikan yang agak terfokus ke tentang gimana kita mau apa ya, mau memindsetkan design thinking di dalam otak kita kayak gitu. Ini semuanya sudah ada versi bahasa Indonesia juga teman-teman kalau mau kayak gitu. Di Gramet atau Gamas tuh udah ada mau lihat. Kecuali yang desain everyday things itu masih belum ada belum ditranslasikan ke bahasa Indonesia. Itu. Oke. Dan next. Oke, thank you. Jadi akhir sesi ini, nextnya kita Q&A ya, kalau nggak salah. Iya, thank you so much. First of all, thank you so much Kak Salsa udah sharing tentang desain proses dan penerapan desain proses ini untuk perjalanan karir. Kayaknya kita semua pada belajar banyak hal baru ya malam ini. Namun udah waktunya juga untuk lanjut ke Q&A. Nah, sebelum kita lanjut ke Q&A, kita ada polling lagi, Clubbers. Mohon diisi dulu ya sebelum kita lanjut untuk menjawab pertanyaan dari Clubbers malam ini. Oke, kalau gitu kita sekarang lanjut ya ke sesi Q&A. Nah, kan Kak Salsa itu udah menjelaskan dengan tentang desain proses, dan tadi selama Kak Salsa sharing materi, udah banyak yang nanya-nanya pertanyaan terkait desain proses ini. Mungkin kita coba menjawab ya as many questions as we can. Oke, ini pertanyaan dari Kak Ahmad. Terima kasih Kak Ahmad atas pertanyaannya. Mau nanya dong Kak, untuk melakukan Crazy Eight biasanya dilakukan minimal berapa orang sih Kak Salsa, dan biasanya yang ikut Crazy Eight itu mungkin dari pengalaman Kak Salsa dari divisi apa aja? Oke. Kalau Crazy Eight itu apa ya? Biasanya kalau di kantor aku forum ya. Nah, forumnya itu biasanya kita terbatas, jadi nggak mes ya, kayak sampai 10 orang, 30 orang tuh enggak, karena nggak mungkin, moderatornya kasihan. Biasanya tuh ada sekitar 5-7 orang, maksimal 7 lah kalau bisa kayak gitu. Nah, itu biasanya kayak semacam perwakilan. Jadi misalnya nih kita lagi mau misalnya nih aku lagi mau nge-launch apa ya? Launch fitur baru di member area-nya co-hoster. Nah, itu untuk untuk mengimplement itu kita harus melibatkan tim UX nih misalnya. Tim UX-nya apa aja nih? Perlu UX researcher sama UX designer misalnya. Ada UX writer misalnya kalau diperlukan.
Terus misalnya dari sisi developer, butuh siapa nih? Butuh back end, butuh front end, terus ada PM, harus ada PM yang yang megang produknya itu kayak itu. Terus nanti harus ada moderator yang jelas. Nah, itu kayak perwakilan sih yang terlibat di situ siapa aja kayak itu. Nah, kalau misalnya yang terlibatnya lebih dari sekitar 5-7 orang itu kayak misalnya ada 20-an kayak misalnya kayak konsep produknya itu gede banget, itu kayak ya udah ambil aja sekitar 5-7 orang tapi yang mewakili semuanya aja gitu. As if misalnya ya perwakilan dari tim developer cukup 1 orang lah, perwakilan dari tim produk cukup 2 orang lah misalnya kayak gitu. Yang penting orang-orang yang nanti kita libatkan ini mereka orang yang akan paham sama si produk yang tadi kita bahas itu, biasanya kayak gitu. Benar-benar kayak paham dari sisi member sistemnya dashboard member Alien Gaster itu dari sisi teknologi kayak gimana, dari sisi usernya kayak gimana, dari sisi bisnisnya kayak gimana. Jadi sudah ada orang-orang yang bisa mewakili semua 3 unsur itu kurang lebih gitu. Nah, terus divisi mana aja kurang lebih tadi aku udah jelasin ya kayak gitu. Itu nanti biasanya kayak ada satu moderator, nanti kayak ya itu tiap orang nanti disuruh megang kertas bagi 8, nanti kasih waktu 2 menit pertama, gambar ide pertama, 2 menit next, gambar next ide lagi kayak gitu. Biasanya kayak gitu. Oke, thank you Kak Salsa. Ini ada untuk pertanyaan berikut dari Kak Satria. Terima kasih Kak Satria. Oh ya, dan semoga tadi pertanyaan Kak Ahmad sudah terjawab. Nah, dari Kak Satria. Untuk penerapan design thinking di dunia startup, secara culture itu mereka sangat terbuka untuk memberikan kesempatan untuk mencoba. Fail early to succeed sooner merupakan hal yang sangat lazim di startup. Pertanyaannya adalah bagaimana caranya untuk menerapkan design thinking di company yang secara bisnis sudah cukup mature, namun secara culture tidak bisa mengakomodir kesalahan, di mana prinsipnya harus sempurna dulu baru launching, sehingga secara waktu selalu tertinggal. Ini cukup menarik ya pertanyaannya, mungkin kalau bisa dijawab secara singkat, Kak Salsa. Itu biasanya balik ke goal bisnis ya kalau aku ya. Jadi balik aku kayak ini ya kayak share semacam diskusi yang pernah aku cerita-cerita sama teman-temanku. Kayak ada beberapa kasus yang di industri dia produknya memang tidak memungkinkan untuk nerapin fail sooner-nya itu. Jadi kayak ini harus perfect as if misalnya game. Nah, game itu kayak aku pernah cerita sama ini temanku dari Gameloft, kayak game mereka itu kalau launch game itu kayak misalnya pakai metode sprint, kayak ini kita bikin berapa persen dulu terus langsung di launch, kayak gitu nggak boleh kayak itu karena kemungkinan bug-nya itu lebih tinggi daripada produk kayak kita bikin apps, kayak kita bikin website kayak gitu. Jadi yang jelas itu biasanya ini sih balik ke kondisi produknya dia seperti apa dan kebutuhan bisnisnya emang kayak gimana kayak gitu. Yang pertama itu. Nah, tapi kalau misalnya misalnya ternyata itu cuma karena pemilik bisnis yang masih kolot aja, kasarnya gitu. Itu biasanya kalau dari pengalamanku ya, kita biasanya PDKT dulu nih, kayak ke CEO-nya atau head of product-nya, kayak gitu. Kayak kita coba coba ajak obrol terkait ini nih kita ada konsep namanya ini kayak gitu, ini gimana kita ceritain kayak gitu, terus kayak kita share menurut dia gimana gitu, ada pendekatan-pendekatan kayak gitu. Terus bahkan pernah di satu titik tuh kayak waktu itu kita tuh kayak bener-bener kolot-kolotan sampai akhirnya eh, apa akhirnya ya udah nih coba nih kita kita bawa dia, kita ajak dia nimbrung sama salah satu ex senior yang kita kenal waktu itu dari luar kantor, terus kayak kita ajak diskusi bareng, nggak taunya ternyata bisa nyambung kayak gitu, terus kayak oh ternyata bisa ya kalau metodenya kita bikin kayak gitu gitu, kita bikin tidak harus perfect kayak gitu. Nah, terus kalau misalnya kita mau bikin
salah satu hal untuk meyakinkan supaya bisa apa ya kayak ini kita pelan-pelan aja step by step bisa nih. Nah itu kayak dia kayak ngasih tambahan yang mungkin bisa kayak diperkenalkan kayak roadmap. Ada yang namanya roadmap produk gitu. Jadi kayak kita ketika bikin suatu produk itu ada stage-stage-nya. Kayak kita udah nentuin ini stage 1 mau bikin apa, stage 2 kita mau ngembangin apa, stage selanjutnya kita mau ngembangin apa gitu. Jadi ketika misalnya ditanyain loh, emang mau bikin apa gitu, kita mau bikin goal besarnya gimana, itu kayak kita udah menceritakan ini kita goal besarnya emang mau kayak gini, tapi nanti kita alurnya mau kayak gini gitu. Itu nanti dia apa mungkin tim yang terlibat di situ bisa saling apa ya kayak dijelaskan terus kayak menurutku gimana nih kalau kita step-stepnya kayak gini kayak gitu. Kalau dari yang aku rasakan dan aku alami kayak gitu sih. Semoga menjawab ya. Thank you, Kak Salsa. Mungkin kita jawab satu pertanyaan lagi karena udah jam 8:30. Terima kasih juga Kak Satria atas pertanyaannya. Ini dari Kak Rizky. Halo Kak, dari yang saya pahami berarti design thinking ini hanya berfokus langsung ke solve-nya aja ya, untuk problem yang sudah didefinisikan oleh user, bukan dimulai dari mencari root cause dari satu problem. Apakah pemahaman ini udah benar dari Kak Rizky? Dan apakah design thinking ini bisa diterapkan untuk solusi non-teknologi? Nggak bisa ya, lah ya, karena kan hari ini yang pembahasannya tentang perjalanan karir Hmm. gitu. Mungkin untuk Uh, yang Kalau bagian yang pertamanya, pertama, Kak Salsa. oke. Yang pertama untuk problemnya sudah memiliki. Oke, tadi aku bilang ya, kayak intinya sih balik ke ketika misalnya nih, ini karena objeknya produk ya, ketika kita bikin produk, kita positioning lagi di mana nih? Anggapan ceritanya waktu itu aku masih initiate suatu produk dan waktu itu aku masih belum paham kasusnya si user tuh gimana. Ya otomatis kalau misalnya aku masih belum memahami itu, ya aku akan mulai dari mencari root cause-nya itu juga gitu. Jadi salah satu kita tahap berempati, kita pengen understanding user, kita pengen dapat nih root cause-nya kenapa itu bisa terjadi supaya ya kita bisa mendapat solusinya tuh juga menyesuaikan sama root cause-nya itu juga. Jadi kayak nggak kita ngasih apa kondisinya ternyata kayak gitu, kita ternyata ngasih solusi yang ternyata kondisinya tidak sesuai kayak gitu. Nah, itu sih. Oh, itu lupa pertanyaan apa lagi? Answer ya. Um, Oke. Okay. Uh, iya, semoga sudah terjawab pertanyaannya. Mohon maaf bagi teman-teman yang pertanyaannya belum sempat terjawab karena keterbatasan waktu, dan kami malam ini memang juga udah extend, tapi semoga materi yang sudah dibawakan oleh Kak Salsa malam ini dapat memberikan wawasan baru buat clubbers ya. Memang seru banget sih, maksudnya ada cukup banyak pertanyaan yang belum terjawab. Oke, jadi berhubung waktu kita sudah mau habis, maka diskusi dengan Kak Salsa harus diakhiri di sini. Terima kasih banyak, Kak Salsa sudah memberikan insights yang menarik. Mungkin kalau saya rangkum, yang perlu kita ingat dari penjelasan Kak Salsa ini terkait design thinking adalah mungkin untuk selalu mengevaluasi dan mungkin terbuka untuk ya bolak-balik di antara tahap ketika mencoba hal baru dan melihat apakah ini sesuai apa enggak, terutama terkait perjalanan karir untuk kalau misalnya memang ada kesempatan mencoba hal baru, dicoba supaya bisa tahu dan lebih yakin ya dengan apa yang diinginkan dari karir Clubbers. Oke, mungkin terakhir ada yang tambahkan lagi, Kak Salsa? apa ya, intinya buat teman-teman ya tetap apa ya, ini salah satu value di Niaga Star, ya kita learn and be curious terus aja, terus belajar dan penasaran terus aja kayak gitu. Seterusnya supaya ya teman-teman pasti akan menemukan karir path-nya seiring jalan. Sabar ya, Clubbers, jadi tetap curious dan mungkin sabar kali ya.
Nah, semoga teman-teman mendapatkan manfaat dari webinar ini dan juga dari Ready Set Rise secara keseluruhan. Sebelum kita berpisah di hari kedua Ready Set Rise ini, mohon bantuan teman-teman untuk mengisi form evaluasi saat ini juga bisa melalui link chat atau melalui QR code yang ada di layar masing-masing. Nah, tadi kan ada beberapa orang yang nanya tentang materinya. Dengan mengisi form evaluasi ini, kami akan bisa sharing materi dari Kasalsa malam ini kepada kalian semua. Dan hasil dari evaluasi ini akan kami gunakan sebagai masukan untuk membuat event yang lebih baik lagi. Oke. Sambil teman-teman mengisi form evaluasi, sekali lagi kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Tanoto Foundation dan Pegadaian sebagai sponsor utama acara Ready Set Rise, Kompas.com dan Kompas ID sebagai bagian dari Kompas Gramedia untuk menjadi media partner kami, dan juga semua pihak yang telah mendukung terselenggaranya Ready Set Rise ini. Sama thank you juga kepada Kak Salsa, of course, pembicara malam ini, dan kepada Nia Ghoster. Semoga kalian bisa ikut hadir di webinar-webinar lainnya juga ya, karena besok itu kita masih ada 12 webinar lagi, sama hari Sabtu masih ada webinar lagi, dan Clubbers juga jangan lupa melamar pekerjaan melalui club.id. Caranya sangat mudah, dan explore paket-paket promo yang akan sangat bermanfaat dan membantu, apalagi udah ikut webinar dan didukung juga oleh paket-paket promo ini juga. Semuanya bisa dilihat di club.id/readysetrise. Terima kasih banyak kepada kalian yang udah ikut sesi ini. Kak Salsa, semoga sehat dan sukses terus ya, Kak. Dan jangan lupa ini event ini masih berjalan sampai tanggal 3 Oktober, dan jangan sampai kelewatan keasikan Ready Set Rise ini ya. Dan semoga acara ini itu menambah wawasan dan pengetahuan kalian agar Clubbers lebih siap menghadapi berbagai tantangan yang dihadapi saat ini dan ke depannya. Oke, terakhir, saya Diandra pamit undur diri. Yuk, let's start stronger, do better, and go further. Thank you semuanya, dan thank you Kak Salsa.